Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sirahini dengan NIM 2004 2046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yaitu pada pertemuan 6 yang eh, yang membahas tentang yang pertama yaitu tentang definisi kapitalis. Kapitalis adalah sistem ekonomi di mana pemilikan dan pengendalian atas aset produksi seperti tanah, modal, dan perusahaan terutama berada di tangan individu-individu atau entitas swasta, bukan di tangan negara atau pemerintah. Dalam kapitalisme, kegiatan ekonomi utama didorong oleh pasar bebas dan kompetisi antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya yaitu definisi kapitalisme yaitu mencakup beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu kepemilikan swasta, aspek kunci kepemilikan swasta atas aset-aset ekonomi. Ini berarti individu, kelompok, atau perusahaan-perusahaan swasta memiliki kendali atas modal, tanah, dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua itu pasar bebas. Kapitalisme mengandalkan pasar bebas sebagai mekanisme utama untuk alokasi sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa. Dalam pasar bebas, keputusan ekonomi dibuat oleh interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintahan yang signifikan. Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi antara perusahaan-perusahaan adalah motor utama di dalam sistem kapitalis. Perusahaan bersaing untuk menarik konsumen dengan inovasi produk, harga yang bersaing, dan kualitas yang pelayanan. Yang keempat, kebebasan ekonomi, yaitu kapitalisme menekankan kebebasan ekonomi, yang berarti individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, investasi, dan konsumsi sesuai dengan keinginan eh, dan kemampuan mereka. Campur tangan pemerintahan dalam kegiatan ekonomi cenderung minimal dengan pengecualian untuk menjaga keadilan sosial dan kepentingan umum tertentu. Yang kelima yaitu profit motive. Dalam kapitalisme, perusahaan memiliki motivasi utama untuk mencapai keuntungan finansial. Ini mendorong inovasi, efisiensi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, fondasi ekonomi kapitalis. Prinsip kepemilikan modal adalah salah satu konsep inti dalam sistem ekonomi kapitalis. Prinsip ini mengacu pada kontrol dan kepemilikan atas modal yang meliputi berbagai bentuk aset ekonomi seperti tanah, bangunan, peralatan, dan uang. Dalam konteks kapitalisme, prinsip ini menetapkan bahwa modal atau aset-aset produksi dimiliki secara privat oleh individu-individu atau perusahaan-perusahaan, bukan oleh pemerintah atau kolektif masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa poin kunci terkait prinsip kepemilikan modal. Yang pertama, kepemilikan swasta. Prinsip ini menekankan bahwa modal dimiliki oleh individu, kelompok, atau perusahaan swasta dan bukan oleh negara atau pemerintah. Hal ini memberikan pemilik modal kendali atas penggunaan investasi dan alokasi sumber daya ekonomi. Hak kontrol dan yang kedua yaitu hak kontrol dan manajemen, yaitu pemilik modal memiliki hak untuk mengendalikan dan mengelola aset-aset mereka sesuai dengan keinginan dan kepentingan ekonomi mereka. Mereka dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan modal, menentukan strategi bisnis, dan mengambil keputusan tentang produksi, distribusi, dan investasi. Yang ketiga yaitu inisiatif dan risiko, yang mana prinsip kepemilikan modal juga menempatkan tanggung jawab atas inisiatif dari risiko ekonomi pada pemilik modal. Mereka bertanggung jawab untuk mengejar peluang bisnis, mengelola risiko, dan menanggung konsekuensi dari keputusan investasi dan operasional. Yang keempat, pasar bebas dan kompetisi, yaitu dalam kapitalisme, kepemilikan modal yang bersifat privat mendukung terciptanya pasar bebas dan kompetisi yang sehat. Pemilik modal bersaing untuk menarik pelanggan, mencapai efisiensi produksi, dan mencapai keuntungan finansial. Selanjutnya, implikasi kapitalisme dalam masyarakat, yaitu pembangunan ekonomi dalam konteks implikasi kapitalisme dalam masyarakat merujuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kapitalisme. Selanjutnya, yaitu dalam sistem kapitalis, pembangunan ekonomi memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam masyarakat. Itu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang mana kapitalisme seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat.
karena motivasi utama perusahaan adalah mencapai keuntungan finansial. Hal ini mendorong inovasi, investasi, dan efisiensi produksi yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja. Dengan adanya dorongan untuk pertumbuhan ekspansi bisnis, kapitalisme dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Perusahaan-perusahaan yang berkembang membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang dan jasa mereka. Yang ketiga, peningkatan pendapatan, yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kapitalisme memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya peluang untuk berpartisipasi dalam pasar bebas, individu dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui pekerjaan investasi atau kewirausahaan. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Kapitalisme mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru sebagai respon terhadap permintaan pasar dan persaingan antar perusahaan. Hal ini dapat menghasilkan kemajuan dalam berbagai sektor ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi, dan juga meningkatkan standar hidup. Yang kelima yaitu akses terhadap barang dan jasa, yaitu melalui mekanisme pasar bebas, kapitalisme memungkinkan akses yang lebih luas terhadap berbagai barang dan jasa bagi masyarakat. Kompetensi antar perusahaan dapat menghasilkan pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu yang pertama definisi kapitalisme, yaitu sistem ekonomi di mana kepemilikan dan kontrol atas aset produksi berada di tangan individu atau perusahaan swasta dengan penekanan pada pasar bebas, kompetensi dan kebebasan ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip kepemilikan modal, yaitu mengacu pada kontrol dan kepemilikan atas modal oleh individu atau perusahaan swasta dalam kapitalisme yang mencakup aset-aset produksi seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Hal ini menekankan kepemilikan swasta, hak kontrol, inisiatif, dan tanggung jawab atas risiko. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi dalam implikasi kapitalisme dalam masyarakat, yaitu pembangunan ekonomi dalam kapitalisme mencakup pertumbuhan ekonomi yang cepat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, inovasi teknologi, dan akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa. Namun, tantangan seperti kesenjangan pendapatan, ketidaksetaraan, dan dampak lingkungan juga perlu diatasi untuk menjaga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Baiklah, sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.